Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Saya akan membagikan renungan pada jam 1 subuh ini. Kita akan membahas bersama-sama dalam Markus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-25 dan 26. Markus pasal 11, ayatnya yang ke-25 dan 26. Saya bacakan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kita membaca di sini, katakan bahwa bila kamu berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Nah, apa yang dimaksud dengan ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang yang harus kita ampuni? Yaitu misalkan di hati kita masih ada rasa marah, rasa benci, rasa dendam, atau rasa enak, atau rasa jijik, atau rasa pokoknya masih ada akar pahit di dalam diri kita karena orang lain, saudara kita atau orang di sekitar kita melakukan kesalahan kepada kita sehingga kita menjadi marah, benci, dan tidak bisa mengampuni. Nah, di ayat sini berkata bahwa kalau kita mau berdoa, kita harus ampuni dahulu orang-orang yang seperti ini. Nah, mungkin kita akan berkata, saya sudah kebelet untuk berdoa, saya harus berdoa. Iya, bisa kita berdoa, tapi kita juga berdoa, kita harus jujur sama Tuhan. Kita harus bilang, Tuhan, kenapa saya masih benci dengan orang A? Kenapa saya masih mendendam dengan si B? Nah, sementara kita berdoa. Di sini ayat katakan, Tuhan Yesus bilang, ampuni dahulu. Ampunilah dahulu. Jadi sebelum Anda berdoa, Anda harus mengampuni orang itu. Nah, mungkin juga kita akan berkata seperti ini, loh, dosa saya sudah diampuni, kesalahan saya sudah diampuni, Tuhan Yesus sudah mati buat saya, kenapa saya harus mengampuni dulu lalu berdoa? Nah, kita lihat kenapa ada hukum begini. Jadi ayat 26, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi mengapa kita mengampuni? Supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi seringkali kita berkata orang lain bikin salah kepada kita, nah kita malas untuk mengampuni. Nah, padahal ternyata kita juga punya kesalahan-kesalahan juga. Jadi ketika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Tuhan pun akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Tetapi jika kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Tuhan pun tidak akan mengampuni. Kemudian kita akan berkata, wah, saya sudah diampuni, saya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus.
dia sudah menebus saya dari dosa-dosa saya, dari kesalahan-kesalahan saya. Kenapa saya harus mengampuni agar supaya dia mengampuni saya? Tapi justru kenapa hukum ini berlaku? Kenapa Tuhan Yesus sendiri berkata seperti ini? Kenapa hukum ini ada? Karena Tuhan pun sudah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada dia. Ketika dia diejek, ketika dia difitnah, ketika dia disalibkan, dia berkata, "Bapa, ampunilah, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jadi dia sudah memberi contoh. Makanya kalau kita tidak mengampuni, Bapa juga tidak akan mengampuni. Nah, mungkin kita akan bertanya, nah bagaimana dengan orang-orang yang berdoa sekarang? Sementara mereka ada konflik, sementara mereka membenci, sementara mereka menyimpan akar pahit. Bagaimana dengan mereka? Nah, kita tidak usah menghakimi orang lain ya. Saya pun pernah mengalami hal-hal yang seperti ini. Sepertinya susah untuk mengampuni orang, apalagi orang itu memang berbuat salah kepada kita, mengkhianati kita dan lain-lain sebagainya. Tapi satu yang Tuhan bilang, kalau kamu tidak mau ampuni, saya pun tidak akan ampuni kamu. Walaupun berat, harus mengampuni, walaupun itu tertati-tati, tapi kita juga tidak bisa munafik di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa bilang, oh saya sudah ampuni dia, padahal belum. Nah, itu ada di hati kita dan kita tidak bisa. Mungkin kalau sama manusia kita bisa bohong, tapi kalau sama Tuhan kita tidak bisa bohong. Kita tidak bisa berpura-pura saya sudah ampuni padahal belum. Jadi mari kita bereskan hati dengan Tuhan. Mungkin butuh waktu yang lama ataupun tidak lama. Tapi saya kasih saran, kalau misalkan Anda punya dendam sama orang, Anda tidak bisa mengampuni, tidak bisa move on dari rasa benci dan lain-lain sebagainya, saya sarankan ketika Anda berdoa, Anda sebutkan, Anda jujur sama Tuhan. Anda bilang, Tuhan, kenapa saya benci sama dia? Kenapa saya tidak bisa melupakan kesalahan yang dia perbuat? Dia itu sudah keterlaluan sekali. Saya tidak bisa mengampuni dia. Anda harus bawa itu sama Tuhan, bertanya sama Tuhan, dan Tuhan akan memberikan jawaban. Tuhan akan memberikan, hatimu akan menjadi luluh, lambat laun. Jadi pelan-pelan, tidak langsung seperti sulap ya saudara, tidak. Tapi perlahan-lahan saja, perlahan-lahan pasti Tuhan tolong, dan Tuhan akan berikan kebebasan kepada kita untuk berdoa, dan kita berdoa secara bebas kepada Tuhan. Tidak ada tuduhan-tuduhan, tidak ada sakit hati, tidak ada dendam, tidak ada kebencian. Kita hampiri hadirat Tuhan dengan penuh ketulusan kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Saya pun sempat, sekali lagi saudara-saudara, saya pun sempat mengalami, rasanya memang mau berdoa, tapi ketika ingat ada orang yang menyakiti saya, ketika mengingat peristiwa-peristiwa pengkhianatan dan fitnah, tuduhan dan lain-lain sebagainya, membuat saya seakan-akan marah. Tapi saya tidak mau kehilangan komunikasi dengan Tuhan, walaupun saya pikir
Tuhan tidak tolong, Tuhan tidak bela. Ada saat saya seperti itu. Tapi kalaupun saya mau bermusuhan dengan Tuhan, siapa yang akan bela saya? Karena tidak ada sesuatu kekuatan apapun yang bisa bela kita, yang lebih kuat dari apapun. Tidak ada selain daripada Tuhan. Maka saya putuskan untuk berdamai dengan Tuhan. Kemudian saya berdoa secara rutin ya, setiap hari, walaupun hanya pujian penyembahan. Mungkin tidak ada kata-kata untuk mengeluh apa-apa ya, tidak ada, tapi hanya pujian penyembahan saja. Saya yakin itu menyenangkan, dan itu tidak perlu 1 jam, 2 jam, mungkin cuma 15 menit, tapi itu rutin dilakukan setiap hari. Tidak ada kata-kata lain selain pujian penyembahan kepada Dia. Tidak ada permintaan-permintaan. Ya, kita berhubungan saja secara seperti teman yang menyanjung-nyanjung, kita sanjung Dia, kita puji Tuhan. Dan itulah yang saya lakukan. Dan dari kita berdoa seperti itu, hadirat Tuhan turun. Jadi walaupun sekali lagi saya katakan hanya 10 menit, 15 menit, itu tidak penting. Yang penting kualitas kita dengan Tuhan. Dan itu dilakukan secara setia, yaitu setiap hari. Itu tidak menjadikan peraturan misalkan pagi atau malam. Jadi itu sesuai dengan kerinduan kita kepada Tuhan saja. Jadi sekali lagi, bukan kewajiban, tapi kerinduan kita untuk datang di hadirat Tuhan. Kalaupun misalkan Anda sekarang masih mengalami saat-saat Anda masih punya sakit hati dengan orang lain, sekali lagi, silakan Anda tetap berdoa. Tetap berdoa dan katakan semuanya itu kepada Tuhan, curhat sama Tuhan. Dan Dia akan pasti memberikan jalan keluar. Haleluya. Haleluya. Jadi sekali lagi firman Tuhan bilang, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan. Semoga menguatkan. Dan jika mungkin Anda ada pertanyaan dan lain sebagainya, Anda bisa inbox di saya, Facebook, ataupun silakan komen di YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.